Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali, bermuajahah di Masjid Jami' Ar-Rahman ini dalam rangka kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkan pengajian kitab kuning Fathul Mu'in. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pasal syarat-syarat salat, yaitu syarat salat yang ketiga, yaitu satru rajulin. Jadi menutup bagian badan. Jamaah untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu saya kembali mengajak kita doa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang masih kita rasakan hingga detik ini, dan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jadi sekarang kita akan bahas syarat yang ketiga, syarat salat yang ketiga. Wasalisuha satru rajulin, yaitu menutup bagian badan. Jadi menutup bagian badan ini merupakan syarat salat, walau sobiyan au wa amatin, walau muqatabatan wa ummu waladin, ma baina surrati war rukbati lahuma walau khalian fi zulmatin. Jadi menutup bagian badan ini mulai dari pusar, tampu boke akege yang harus tertutup nih. Kalau lebih daripada itu ya lebih sempurna. Mulai dari pusar hingga lutut sampai tatu, ya. Bagi laki-laki atau sobian, walaupun anak-anak, ya, walau sabiyan, walaupun anak-anak, wa amatin, ya, walau muqatabatan, dan sekalipun muqatabah. Jadi muqatabah itu adalah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya merdeka, itu namanya muqatabah. Kalau zaman akhir waktu ada budak. Pada maksud budak ini, muqatabah itu di sini adalah budak yang sudah dijanjikan oleh tuannya untuk merdeka. Ya, kalau muqatabah itu artinya budak perempuan, kalau muqatabun itu budak laki-laki. Wa ummu waladin, ataupun ummu walad. Ummu walad ini adalah budak yang merupakan orang tua daripada anak yang dilahirkannya, ya, atau melahirkan anak tuannya. Misalnya budak baru dapat tuannya, kan boleh auma malakat itu. Akhirnya melahirkan anak, dan anak ini diakui oleh tuannya sebagai anaknya, anak tuannya. Maka inilah yang disebut dengan ummu waladin, nedegut pelaga.
Jadi anak daripada anaknya tuan ini sebenarnya dia adalah budak, tetapi telah melahirkan anak, dan anaknya ini diakui oleh tuan itu sebagai anaknya sendiri. Maka disebut dengan ummu waladin. Ma baina surrati warrukbati, yaitu mulai dari pusar ini sampai lutut. Lahuma walau khalian fi zulmatin, walaupun itu menyepi di tempat gelap. Kone dei hidi ma tiwaradou dan dei hidi merindi. Ya, itu syaratnya. Jadi minimal ya itu tadi, kita menutupi mulai pusar sampai lutut. Itu ini dimaksud dengan menutup bagian badan. Lil khabari sahihin, adapun berdasarkan sebuah hadis sahih, ya, la yaqbalullahu salata haidin ay baligin illa bihimarin. Allah tidak akan menerima salat orang balik kecuali dengan memakai penutup kepala. Maksud ini bagi wanita, artinya menutup aurat ini. Ya. Jadi itu kaidahnya, jadi menutup aurat. Pala nanti kita lihat apakah boleh sambil ronda? Ya, nanti kita lihat. Wa yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurati. Jadi yajibu, wajib menutup bagian dari pusar dan lutut, ya, minhuma liyatahaqqaqa, agar nyata bihi, kepadanya, bahwa aurat telah tertutup. Ya, jadi ada kaidah mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, jadi ketika diwajibkan syarat-syarat untuk melengkapi atau menyempurnakan suatu kewajiban itu, maka hukumnya pun wajib. Seperti syarat ini, maka menutup anggota badan ini kan syarat sambean. Maka ini harus dilengkapi. Makanya wajib menutup itu. Ini kaidahnya. Mala yatimmu wajibun illa bihi fahuwa wajib. Jadi sehingga liyatahaqqaqa bihi. Jadi agar nyata, agar memang nampak bahwa aurat itu telah tertutup. Jadi mana yang bagian aurat itu ya ditutup. Ya, untuk menyempurnakan bahwa kita itu menutup aurat kita. Wasatu hurratin walau sagiratan gaira wajhin wa kaffaini zahrihima wa batihima illal ku'aini. Nah, dan satru hurratin, dan menutup seluruh badan, walau sagiratan, ya, gaira wajhin wa kaffaini, selain muka dan kedua tapak tangan sampai pergelangan. Jadi semua untuk wanita ini, ya, semua tertutup, terutama wanita yang sudah merdeka, sekalipun itu anak-anak, konen anak toi. Kalau budak kan enggak apa-apa. Tapi kalau wanita itu sudah merdeka, maka auratnya itu adalah seluruh badannya. Aurat bagi wanita itu adalah seluruh badannya, seluruh tubuhnya, kecuali apa? Kecuali wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan sini. Akhir gundi maksud pergelangan tangan ya. Ibu-ibu tari pergelangan tangan au kere. Aku islana kira-kira pakai lain ya, pakai mulai ada sakit ya, na bade tari deh sibere. Jadi aurat kita dohore sara sarumbu kecuali pahu lapo rimam poa.
Sampai di sini auratnya perempuan itu. Sampai di sini. Kalau terbuka sini berarti ini auratnya sudah terbuka. Ya. Ini dikatakan jadi selain muka dan kedua tapak tangan sampai pergelangan bagi wanita merdeka sekalipun anak-anak. Zahrihima wa batihima illal ku'aini. Bima la yasifu launan ay launal basarati fi majlisit takhatubi. Ya, penutupnya adalah sesuatu yang tidak bisa menampakkan warna kulit dalam percakapan. Artinya penutupnya ya seperti kain, kira-kira yang tidak menampakkan kulit kita ini. Dari pula kayak aurat gini. Itu yang tidak menampakkan kulit kita. Ya, jangan juga yang tipis gitu. Nah, kaza dobata bizalika Ahmad bin Musa bin Ujail. Nah, seperti itulah yang dikatakan oleh Ahmad bin Musa bin Ujail. Wa yakfi ma yuhqa li hajmil a'da'i lakinnahu khilaful aula. Tapi begini, ngahinage boleh menutup aurat dengan suatu pakaian yang menampakkan bentuk badan. Artinya kita tada ini pala ini tetapi ini lakinnahu khilaful aula. Pala adege terjadi khilaf. Terjadi perbedaan. Ya. Pala tahuna aina ketat lalu nih. Siwe gini, aina sampai menampakkan lekukan tubuh. Ya, kan ibu baju juga melonggo-longgo ba. Aina sampai ketat podana, aina sampai muncul tonjolan-tonjolannya. Tonjolan loki, tonjolan paha, tonjolan dada dan sebagainya. Dikasih lebar lah gitu. Meskipun ada ulama mengatakan itu boleh-boleh saja. Wa yajibu satru minal a'la wal jawanibi la minal asfali. Jadi wajibnya itu mulai dari atas sampai atas dan samping ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kani bukan kani makena kan kolena kampajo tahu bagati masalahnya kolena takkan tembege. Dada untuk pemuco simeda mau ngatis ketiarna. Ya, yang penting kita sudah menutupinya dari atas ke bawah dan samping. Yang di bawah itu tidak mesti. Jadi itu katanya tadi wajib menutup wa yajibu satru minal a'la. Itu dari atas. Ya, dari bagian atas minal a'la, dari bagian atas wal jawanib dan bagian samping. La minal asfali, bukan dari bawah. Artinya kani tembe karni misalnya kone tekani Serowaga. Ya, yang penting kita sudah tutup pakai sarung kita. Ya. In qadara an kullu minar rajuli wal hurrati wal amati alaihi ai sanri. Wajib menutup itu jika masing-masing dari laki-laki ataupun wanita merdeka dan anak-anak maupun menutupnya, mampu menutupnya. Artinya kalau dia itu mampu menutupnya. Jadi kalau kita ini punya pakaian dan sebagainya memang mampu menutupnya, maka wajib hukumnya. Nah, komiwar masuk di pun, ya kita tetap baju gak? Kita dengar dulu. Ya. Kira-kira mana pu zaman akhir di rasa itu yang tentu baju. Ya, genawara silat nanti kita lihat apakah boleh ya sampai ya berarti kali baju. Kalau memang tidak baju nah, pokoknya wati waran luar kontoi.
Tapi kalau ada ya wajibin hukumnya nih. Baik laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak sekalipun, kalau mampu dia untuk menutup aurat, artinya punya, maka dia wajib harus menutup aurat. Ammal ajizu amma yasturul aurata fayusalli wujuban ariyan bila imadatin walau ma'a wujudi satiri mutanajjisin la'azzara kasluhu. Nah, mengenai orang yang tidak mampu menutup aurat, nah ini AKG tanda kutip gini, menutup aurat. Mungkin karena wati orang kani lombon dari pulagaina auratnya, dari ponton auratnya. Ia wajib sholat telanjang. Ini tanda anunya ini maksudnya tetap sembah. Artinya bukan alasan kita untuk tidak sholat karena tidak punya pakaian. Bahkan kalau memang betul-betul wati waran lole kanin betage, tikono wara sadongko kain de umana tage, tahun dai tage, maka sholat itu kan tetap wajib, Pak. Monego ronda, Pak. Sembah ronda, Pak. Bahwa penting sembah ge. Ya. Ia wajib sholat dengan telanjang dan tidak wajib mengulangi sholatnya sekalipun ia masih punya penutup yang terkena najis, di mana ia berhalangan mencucinya. Nah, kebetulan misalnya tinggal sebuah Pak kanin ge, palak kani dere hina najis oli. Hina najis. Maka tiloa kani disembiagai waras najis. Nah, karena siage wati tiduluana duba dan sebagainya, warapu kanin sebuah, maka dia tetap sholat meskipun dia sholatnya dalam keadaan telanjang. Enggak itu nah, bukan silau nak ustaz semberonda ke, itu saking pentingnya Pak. Palana waras kani ya harus itu tadi. Aina sengaja wal semberonda padahal moto kani musalamari. Iya. Ya kan? Kani salmari de semberonda. Allahu Akbar doringu ngardi dene. AKG kalau memang tidak punya pakaian atau ada pakaian tinggal satu, edere dalam keadaan najis sekali, ya, daripada kani edere sementara tidak boleh juga, tidak boleh pakai pakaian yang bernajis, maka lebih baik telanjang saja, ronda Pak. Nah kini badam itu surain pada sampai aja pintir ke. Tiap abu de tahu penting sebagai dan tak mula pelasan boge ote sebagai mu tiwarakani dia kani malai mapoto ka wara gudun soni bete ya tiwara kani ambi lainnya masalah persoalan kani ambi atau wati ke jamaah sekalian ya lainnya persoalan aki alasan bahwa dama sebagai tiwarakani ustaz deh. Sementara siya, kaya kanin gini, kanin gini. Iya. Denggah hina kadai, kaya pahapa penti na sambil, kone maronda, harus sambil. Wati soal kota kanin. Laman amkanahu tathiruhu wa in kharajal waktu. Lain halnya, lain halnya, jika ia mampu untuk mencucinya, siage konin hanu gini najis kali dengan deh. Kalau siage wipuluan duba kani gini karena najis, dibersihkan najisnya, maka ia tidak boleh sholat secara telanjang. Siage tidak boleh sholat telanjang, tapi wajib mencucinya sekalipun sampai keluar waktu sholat, meskipun lewat waktu sembiaga. Ini nahu apa nih? Kan dia mampus untuk mencucinya, baraja sabun, baraja oi dan sebagainya, maka du bawa upu kan ya kan deh. Ya. Itu ya. Kaidah-kaidahnya. Aina juga karena madamu ademu duba sambil apa ya ustaz kone ronda gai kan barap kanim gai alasan kena najis de du bawa upu ni
ngandete. Karena warjo oi. Kecuali wati wara oi, wati duhanu, ya maka itulah diperbolehkan. Artinya ke alternatif kecumpuan wati wara poda loa kan nih. Ampolo sambil ronda. Walau qadara ala satiri ba'dal afra bal aurati ya ba'dal aurati lazimahu satru bima wajad wa qaddama ataini fal qubala fal duburi. Ya, jika seseorang hanya mampu menutup sebagian auratnya, ya, sebagian pak pelawat tirwoda, artinya kain kono siage hanya serawa cawa puah pentauna, maka ia wajib menutupnya dengan sesuatu yang ada. Bebe pembarangan ini, palama paling penting nawar si kain agak stop kain kan pontoin ga, au penting yang paling pertama diperhatikan adalah gini kubul, ya. Bagian kubul dulu. Kira bagian inti gini deh. Fajar dan vagina misalnya itu dulu. Ya, kalau cukup di belakang juga. Nah, waras sawar kan bisa tutup dua-duanya. Ya, artinya ini dalam hal ini agar mendahulukan menutup kubul dan dubur. Jika tidak cukup juga, maka yang harus diutamakan untuk ditutup adalah dubur, ya, kubul dulu. Kalau cukup dua-duanya, ya kubul dengan dubur, bagian depan dengan bagian belakang ini. Nah, sapodakannya mulai dari sini ditutup ini. Tapi kalau tiwarana, maka kita punya pakaian atau pasapu gombini, war pasapu, ya. Ponto apa membebe tadi salam monere atau sarasiwer dan sebagainya deh. Nah, wala yusalli 'ariyan ma'a wujudi haririn bal labisan lahu li'annahu yubahu lil hajati. Jika yang dimiliki adalah pakaian dari sutra, kan sutra ke tilokan sembagai sebetulnya. Tilokan sembagai kain sutra. Maka tidak boleh sholat dengan cara telanjang. Jadi siage kan ini tinggal kain sutra ampu apa? Nah, wara kain sutra atau sia tinggal dempu apa kali ini? Nah, maka pakai bu kain sutra ge daripada sambil rondamu. Nah, maka tidak boleh sholat dengan cara telanjang, tetapi wajib memakai sutra itu. Sebab memakai sutra manakala ada hajat hukumnya adalah boleh. Ya, artinya daripada rondam nih. Iya. Jadi sutra itu ternyata masih boleh dipakai kalau memang sudah tidak ada lagi pakaian yang lain. Pala zaman akhir justru pakaian lain dawarane sutra, dawara kan deh. Nah, ini yang penting. Wa yalzamu tatyina wa yalzamu tatyina law adima saubu au nahwuhu. Bila tidak mempunyai pakaian, ia wajib melumuri auratnya dengan lumpur dan sejenisnya. Boregai lumpur pacompo. Ain tada podan nih, ya artinya lo kumpura warna aslina dan ini. Wa yalzamu tatyina law adima as-saubu aw lahwuhu. Bila tidak mempunyai pakaian, natantu kasih pau untuk ya. Berarti siwarakani lombota, maka ia wajib melumuri auratnya dengan lumpur ataupun sejenisnya. Pontogai asli lumpur deh, pacompo, boregai pacompo pala. Iya, boregai pacompo.
Kecuali waktu kone pacompot lo raka oli. Ya, rondara. Kemudian wayazuzul limuktasin iktidarun bi'arin. Orang yang memakai pakaian sah salatnya bermakmum kepada orang yang telanjang. Ya, artinya kalau imamnya telanjang, sembiang nih dia jadi makmum dari teman kento, dari pakai pakaian tetap sah salatnya. Orang yang bermakmum kepada orang yang telanjang. Ini kaidahnya. Walaisa lil 'ari ghasbus saubi. Nah, ini sekalipun akan sholat secara telanjang, baginya tetap tidak boleh gosap pakaian untuk sholat. Jadi meskipun dalam keadaan misalnya ingin sholat telanjang tidak ada, ya, baginya tidak boleh gosap. Watilom panga, watiloa kanin tahu mengambil gosap itu artinya adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau mengambil paksa milik orang lain. Mana sambil gini, mati ngomong itu tetap tidak boleh. Tahapu sambil rondang daripada pangangai minta tahu deh. Nah, di sopan masa kan tiwaran tahu ge, ini sambil pang apa tempe do di jemuran ka. Vehan tahu do di jemuran. Ini sambil tiloa. Ya, tiloa. Tahapu sambil rondamu daripada kanimu tahu do rampanga. Ya. Ake kagagaweki, ake indoayu. Kagagaweki kanijas palasi hasil rampanga. Ege logika dengan ini. Aina kani sampai agai hasil rampanga jamaah sekalian Sekali lagi, ini kaidahnya sebenarnya ini walaisa lil 'ari ghasbus saubi. Ya, bahkan kita itu lebih baik kita sholat telanjang daripada kita menggunakan pakaian itu dari pakaian yang haram, dari pakaian ghasbus saubi, dari pakaian yang hasil curian, hasil diambil dengan paksa, hasil dari milik orang lain yang kita ambil tanpa izin orang lain. Itulah artinya aina kani sembiagai barang yang haram. Beli gai hasil korupsi. Tiga gai jas coy 5 juta, coy 10 juta coy jas gai. Pala hasil korupsi sembiagai tidak boleh. Nah, di sini kaidahnya adalah itu lil 'ari, ededu memakai pakaian yang diambil tanpa izin orangnya. Kan tiba ada betul nggih. Artinya tanpa izin itu entahkah kembali dan tidak sebagainya, kita pakai yang kita pakai itu kita belum izin loh. Jadi hati-hati. Anutul kanilalo. Karena itu belum kita dapatkan izin. Itu namanya, artinya kaidahnya sini adalah ghasbun. Ghasbu itu artinya adalah barang orang lain yang kita ambil tanpa seizin orang lain. Ya bahasa gampangnya, pokoknya tidak itu pangar corona itu. Termasuk lain sintau tak intinya lain sintau tak anakan lalu. Ini kehati-hatian ini, apalagi dalam sholat. Ya, termasuk misalnya ini, ya, ada dikatakan termasuk kanisan dadau, ini kan. Padahal sandal itu tidak dipakai dalam sholat sejatinya. Artinya yang kita gunakan untuk sholat ini, yang kita gunakan dalam sholat. Oke, kita lanjut. Ini jamaah sekalian, didengar baik-baik ini.
Wa yusannu lil musalli ayyal bisa ahsana siyabihi. Bagi orang yang sholat disunahkan menggunakan pakaian yang paling bagus. Ini kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang paling bagus di dalam sholat kita. Wa yartadiya wa yata'ammama wa yatamaqqasa wa yatatailasa. Bahkan ya, jadi diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang paling bagus, kemudian berselendang. Begini. Ini disunahkan juga begini. Warsi sorban dikasih begini. Diselendang. Makanya sorban seperti ini kan. Aina vida dekani labogo. Ingat sambil kan? Kecuali memang kita ragu kebersihan di bawah atau dia sampai tahu flu. Seperti ini, jadi disunahkan itu digunakan di sorban itu. Biarkan lengket dalam badan kita ini. Kemudian memakai sorban ini, ya baju kurung. Baju yang kurung kan mudah lebih yang begini tuh, seperti ini baju mendake, kan mendake kadang mudah hingga bekina. Bunga sambil apa hingga bekina terbuka aurat. Jadi sebaiknya kita itu disunahkan kita tuh gunakan baju mahuru. Karena baju mahuru kan mudah hingga bekina. Iya, ini kaidah ini. Dan menggunakan toga, abune imam doga, kan togar nih, dikali toga ga. Baragu kani khusus ini sampai ya. Abune madroh da umi kan, da umi kampus umi dah, kalau kita doh pernah imam itu ada memang kanin toganya. Jadi pakai toga dia. Setiap imam itu pakai toga ga, baru pakai untuk menjadi imam. Jadi ini catatannya yang paling penting adalah jadi sampai agak gunakan pakaian terbaik kita, pakaian yang paling bagus kita, kemudian kita pakai sorban, baju kurung, dan warsi toga, pakai toga. Nah, artinya yang terbaiklah. Aina Sambrono, kira-kira sopan nggak pakai baju kos? Ya. Yang di sawah, ya. Dan baby ina. Kecuali, oke, baik. Ya, jadi begini. Kecuali, misalnya bagaimana misalnya kalau kita di kebun ataupun di sawah, ada tempat-tempat, di situ ada sarung. Intinya di situ adalah biasa orang gunakan untuk sholat gitu. Kalau itu adalah diniatkan untuk orang sholat, baik untuk dirinya maupun orang lain situ, boleh-boleh saja. Karena memang orang yang punya ini adalah sudah berhajat. Siapapun yang mau sholat situ, silakan. Termasuk gaitan deh. Kalau disediakan sarung itu adalah diperuntukkan bagi orang yang mau pakai sholat, tapi dia sudah ikhlaskan, dia memang hajatkan untuk orang yang mau pakai, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja itu. Kemudian boleh. Karena memang itu dihajatkan untuk, kecuali tidak dihajatkan untuk orang lain. Ya, yang bersifatnya pribadi tidak boleh. Ya, makanya gitu. Artinya, begini saja. Karena ini kehati-hatian. Kalau kita tidak tahu apakah ini orangnya izin atau lebih jangan dululah. Kecuali memang kita yakin dan kita sudah tahu bahwa tempat ini adalah memang dihajatkan untuk umum. Boleh siapa saja. Masalah waktu. Oke, kita lanjut. Lanjut dulu. Walau kana indahu saubani. Nah, fakat. Ya. La bisa ahaduhuma wartadaya bil akhiri. Ingkana sama sutratun wa illa ja'ala lahu musallan kama afta bihi sayhuna.
Jika seseorang hanya memiliki 2 pakaian sholat saja, dombo apa kalian gini? Ede-ede Pak, diganti-ganti tidak, maka yang satu dipakai dan yang satunya lagi disampirkan atau diselendangkan, digantung. Ya, misalnya ada hanya 2 pakaiannya, yang satu digantung seperti ini, pakaiannya itu. Nah, jika memang di situ sudah ada sutra atau pembatas yang dihadapkan untuk sholat, artinya di situ ada sutranya, ada pembatas. Tetapi jika di situ tidak ada sutranya, bisa kita bentangkan sebagai sejadah kita. Nah, bira. Nah, itu pakaian sebenarnya, itu baju misalnya, atau sarung dan sebagainya. Nah, maka yang satu tersebut hendaknya digunakan sebagai sejadah sholat, sebagaimana yang difatwakan oleh guru kita atau guru kami. Itu kaidahnya kalau ada 2 pakaian. Nah, sekarang far'un cabang. Yajibu hadas satru kharijas salati aidan walau bisaubin najisin au haririn lam yajid ghairuhu hatta fil khalwati. Menutup aurat mulai sintika sampai AKG itu adalah wajib juga di luar sholat. Artinya di luar sholat itu tetap kita wajib menutup aurat. Kalau di luar sholat, meskipun pakaian itu adalah najis, artinya pentingnya menutup aurat. Menutup aurat itu termasuk di luar sholat. Tetapi kalau di dalam sholat, menutup auratnya, tetapi pakaian yang kita gunakan itu harus bersih dari najis. Tetapi kalau di luar sholat, meskipun pakaian itu najis, tetap kita gunakan untuk menutup aurat kita. Sekalipun dengan pakaian najis ataupun sutra sekalipun. Ya. Jika hanya itu yang ditemukan, walaupun ia berada di tempat sepi, kalau di kamar, termasuk di kamar itu tidak boleh telanjang bulat Pak. Makanya mata beri nasihat kepada, maaf gini, neringa serabi tanah oke, anak trukawi, au ngapu berhubungan dengan suami istri itu tidak boleh telanjang bulat Pak. Harus ada yang ditutupi, makanya harus ada sarung, ada pun selimut. Kalau kita lakukan dengan cara telanjang bulat, itu adalah cara binatang. Indah kubulan kehemadage, tujuan pernikahan itu adalah yufarriqu bainan nasi wal bahaim, untuk membedakan antara manusia kita ini dengan binatang. Binatang itu tidak perlu pakaian, telanjang bulat saja. Kalau kita manusia, meskipun sedang berhubungan dengan suami istri, harus tertutup. Harus ada kain yang membatasinya. Meskipun hanya sebatas akempo apa nih? Jangan telanjang bulat sama sekali. Itu nebate jemaah sekalian. Ini dikatakan ini, meskipun kamu berada di tempat sepi, artinya ada orang di situ, bahkan di kamarmu sekalipun, kita tetap menutup aurat. Itu intinya jemaah sekalian. Nanti kita lanjutkan karena waktunya telah habis. Mari kita menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.